Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas 2023D ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul motor induksi. Next. Nah, sini ada anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya Muhammad Arya Saputra dengan akhiran NIM 126 dan rekan saya. Dan saya Krisna Alan Kusuma dengan akhiran NIM 123. Lalu yang terakhir adalah saya Mahmudi Ali dengan akhiran NIM 106. Next. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama memahami prinsip kerja dari motor induksi dan rangkaian ekuivalennya. Yang kedua yaitu menjelaskan hubungan antara motor induksi dan transformator. Yang ketiga adalah menganalisis pengaruh impedansi rotor terhadap kinerja motor induksi. Yang keempat adalah memahami konsep slip dan frekuensi rotor dalam motor induksi. Yang kelima yaitu menjelaskan diagram aliran daya pada motor induksi. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan kerugian daya pada motor induksi. Next. Nah, rangkaian ekuivalen pada motor induksi mempunyai prinsip kerja berdasarkan induksi tegangan dan arus dari stator ke rotor, mirip seperti prinsip transformator. Sirkuit ekuivalennya karena operasi dasarnya seperti transformator, sirkuit ekuivalen motor induksi sangat mirip dengan sirkuit ekuivalen dari transformator. Untuk eksitasi, motor induksi merupakan mesin eksitasi tunggal, berbeda dengan mesin sinkron yang memiliki eksitasi ganda. Untuk sumber daya, daya hanya disuplai ke sirkuit stator, sementara rotor mendapatkan energinya melalui induksi elektromagnetik. Next. Karena motor induksi tidak memiliki sirkuit medan impeden, modelnya tidak akan berisi sumber tegangan internal, seperti tegangan internal yang dihasilkan oleh E dalam mesin sinkron. Rangkaian ekuivalen dari motor induksi dapat diperoleh dari pengetahuan tentang transformator dan dari pengetahuan kita tentang variasi frekuensi rotor terhadap kecepatan pada motor induksi. Next. Nah, gambar di sebelah kiri adalah model dari motor induksi, motor transformator atau motor induksi dengan rotor dan stator yang dihubungkan dengan rasio lilitan transformator ideal, motor transformator, motor induksi. Dan di sebelah kiri adalah gambar dari rangkaian motor induksinya. Next. Rangkaian ekuivalen per fasa transformator yang menggambarkan pengoperasian motor induksi yang ditunjukkan pada gambar 7.7 seperti pada transformator apapun terdapat resistansi dan induktansi diri tertentu pada lilitan primer atau statornya yang harus dipresentasikan dalam rangkaian ekuivalen mesin. Resistansi stator akan disebut R dan reaktansi kebocoran stator akan disebut X. Kedua komponen ini muncul tepat pada input ke model mesin. Next. Nah, pada gambar sebelah kiri adalah gambar 7.8 yaitu perbandingan kurva magnetisasi motor induksi dan kurva magnetisasi transformator. Bisa kita lihat motor induksi dengan rotor sangkar tidak memiliki belitan yang berbeda. Motor ini memiliki rasio putaran efektif di mana tegangan induksi pada rotor menghasilkan arus dalam sirkuit rotor. Mirip dengan prinsip transformator. Impedansi primer dan arus magnetisasi juga menyerupai transformator ekuivalen.
Namun perbedaannya terletak pada efek frekuensi rotor yang bervariasi terhadap tegangan dan impedansi motor. Next. Nah, pada untuk slide selanjutnya slide ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mahmudi Ali. Nah, pada slide ini ketika tegangan diterapkan pada belitan stator, motor induksi, tegangan akan diinduksi pada belitan rotor. Sehingga semakin besar gerakan relatif antara rotor dan medan magnet stator, semakin besar tegangan dan frekuensi rotor yang dihasilkan. Sehingga kondisi rotor terkunci yang dapat menghasilkan tegangan dan frekuensi rotor terbesar. Sedangkan saat rotor berputar dengan kecepatan medan magnet stator, tegangan dan frekuensi rotor akan menjadi 0. Nah, pada rangkaian di samping yaitu model rangkaian rotor pada motor induksi. Untuk keterangannya sendiri yaitu ER sama dengan SER0, yaitu tegangan induksi di rotor dalam satuan volt yang nilainya sebanding dengan slip motor. Untuk keterangannya sama dengan S atau slip motor. ER0 sama dengan tegangan rotor pada saat slip sama dengan saat slip sama dengan 1 saat starting. Lalu JXR sama dengan JSXR0, yaitu reaktansi rotor dalam ohm yang juga tergantung slip. Untuk keterangannya sendiri yaitu J sama dengan bilangan imajiner dalam kurung akar minus 1, S sama dengan slip, lalu XR0 sama dengan reaktansi rotor pada slip 1 yaitu pada saat starting, lalu RR yaitu tekanan atau resistansi rotor, lalu yang terakhir yaitu IR atau arus rotor dalam satuan ampere. Lalu gambar di samping terlihat bahwa pada gambar 7.10 model rangkaian rotor dengan semua efek frekuensi atau slip yang terkonsentrasi pada resistor. Nah, karena motor induksi ini tidak memiliki sirkuit pada independen, maka modelnya juga tidak akan berisi sumber tegangan internal seperti tegangan internal yang dihasilkan E dalam sistem mesin sinkron. Untuk keterangannya sendiri yaitu ER0 sama dengan tegangan induksi rotor pada saat slip, atau S sama dengan 1. Lalu selanjutnya yaitu JXR0, yaitu reaktansi rotor pada saat slip atau sama dengan S1 ohm. Lalu kemudian adalah RR per S, yaitu resistansi rotor yang sudah dikoreksi oleh slip atau dalam referensi stator, yaitu karena rugi-rugi tembaga rotor bergantung pada slip. Kemudian yang terakhir adalah arus rotor atau ampere, yaitu IR. Nah, sirkuit ini setara akhir untuk menghasilkan sirkuit setara per fase, yaitu akhir untuk motor induksi. Perlu juga untuk merujuk bagian rotor dari model ke sisi stator. Model sirkuit rotor ini yang akan dirujuk ke sisi stator adalah model yang ditunjukkan pada gambar di atas, yang memiliki semua efek variasi kecepatan yang terkonsentrasi dalam istilah impedansi. Lalu selanjutnya adalah motor induksi juga memiliki karakteristik torsi dan daya yang berbeda dari mesin sinkron karena merupakan mesin eksitasi tunggal. Motor ini juga dapat dianggap sebagai transformator yang berputar karena dengan input yang berupa tegangan dan arus 3 fase. Tetapi berbeda dengan transformator biasa yang menghasilkan output listrik, rotor pada motor induksi yang disingkat tidak memiliki output listrik, melainkan menghasilkan output mekanis, yaitu hubungan antara daya listrik yang masuk dan daya mekanik yang keluar, yang juga dapat dijelaskan pada gambar di atas, diagram aliran dayanya. Lalu selanjutnya ialah motor induksi pada dasarnya dapat digambarkan sebagai transformator berputar, yaitu inputnya adalah sistem tegangan dan arus 3 fase. Untuk transformator biasa, outputnya adalah daya listrik dari lilitan sekunder. Lilitan sekunder pada motor induksi atau rotor, bagian rotor dapat mengalami korsleting, yaitu sehingga tidak ada output listrik dari motor induksi ketika bekerja secara normal.
Lalu sebaliknya, yaitu pada bagian outputnya dapat bersifat mekanis, yaitu hubungan antara daya listrik input dan daya mekanis output motor. Ini dapat ditunjukkan dalam diagram daya sekarang, yaitu pada gambar 7.13. Daya masukan sendiri pada motor induksi atau PIN dalam bentuk tegangan dan arus listrik 3 fasa. Kerugian pertama yang ditemui dalam mesin adalah kerugian PR, yaitu pada bagian bilitan statornya, yaitu kerugian tembaga stator PSCL. Kemudian pada sejumlah daya yang hilang, sehingga histeresis dan arus ED pada stator atau pekor. Lalu daya yang tersisa pada titik ini transfer ke rotor mesin melintasi celah udara antara stator dan rotor. Daya ini juga disebut sebagai daya celah udara PAG mesin. Lalu setelah daya ditransfer ke rotor, sebagian hilang sehingga kerugian PR atau kerugian tembaga MOR PRCL dan sisanya dapat diubah dari bentuk listrik ke bentuk mekanis, yaitu PCONV. Lalu akhirnya kerugian ini dapat menimbulkan gesekan dan angin PF dan W, dan kerugian liar PMISC dapat dikurangi. Yang tersisa adalah keluaran motor atau POut. Kerugian inti pada motor induksi tidak selalu ditunjukkan secara eksplisit dalam diagram aliran daya karena lokasinya dalam mesin bersifat agak sewenang-wenang, sehingga sebagian besar kerugian inti berasal dari stator. Sedangkan kerugian inti rotor relatif kecil karena rotor bergerak hampir sinkron dengan medan magnet. Oleh karena itu, kerugian inti biasanya digambarkan seluruhnya pada sisi stator dan direpresentasikan dalam sirkuit ekuivalen oleh resistor atau RE atau konduktansi GE. Lalu jika hanya diberikan sebagai angka, kerugian inti ini sering digabungkan dengan kerugian mekanis, yaitu kerugian rotasi yang mencakup kerugian inti, gesekan, dan angin atau wind edge yang dapat berubah terhadap kecepatan, yaitu kerugian inti menurun dengan meningkatnya kecepatan, sedangkan kerugian mekanis dapat meningkat secara drastis. Nah, perubahan ini juga saling menyeimbangkan, yaitu menyeimbangkan rugi-rugi rotasi yang sering dianggap konstan terhadap perubahan kecepatan. Contohnya pada 7.2 yaitu motor induksi 3 fase, yaitu 480 volt, 60 Hz, 60 HP, menarik arus 60 ampere pada 0,8 PF lagging. Rugi tembaga stator adalah 2 kW dan rugi tembaga rotor adalah 700 watt. Rugi gesekan dan angin adalah 600 watt. Rugi inti adalah 18 N per W, dan rugi liar dapat diabaikan, yaitu carilah besaran berikut. Yang pertama yaitu A, PAG daya celah udara, lalu B, daya yang diubah P con V, lalu kemudian daya keluaran POut, dan yang terakhir adalah efisiensi motor. Nah, maka demikian dapat diketahui tegangan 480 volt yaitu line to line atau fasa per fasa. Lalu kemudian frekuensinya adalah 60 Hz, dayanya sendiri adalah 50 horsepower, lalu arusnya 60 ampere, faktor dayanya 0,85 lagging. Rugi tembaga statornya 2 kW, rugi tembaga rotor 700 watt, rugi gesekan dan angin 600 watt, rugi inti 18 NW sama dengan 0,018 kali 50 sama dengan 0,9 kW. Lalu yang terakhir adalah 1 HP sama dengan 0,746 kW. A. PAG daya celah udara. Rumus daya input total 3 fasa. Pin sama dengan akar 3 kali VLL kali I kali cos
cos pi. Pin sama dengan akar 3 kali 480 dikali 60 dikali 0,85 yang hasilnya adalah 42,4 kW. Rumus daya celak udaranya atau PAG yaitu PAG sama dengan pin minus rugi tembaga stator untuk bagian daya inputnya yaitu 42,4 kW dikurangi 2 kW yaitu rugi tembaga stator yang hasilnya adalah 40,4 kW. Lalu kemudian pada B yaitu daya yang diubah menjadi mekanik atau P kon V. P kon V yaitu adalah daya yang berhasil diubah dari bentuk listrik ke bentuk mekanik, yaitu setelah dikurangi rugi tembaga pada bagian rotornya. Untuk rumusnya sendiri yaitu P kon V sama dengan PAG minus PRLC, yaitu rugi tembaga stator. PAG sendiri bernilai 38,6 kW dikurangi 7 MW sama dengan 37,9 kW. Untuk daya keluarnya sendiri yaitu PO dapat diperoleh setelah dikurangi rugi-rugi mekanis dalam inti dari daya yang diubah. Untuk rumus PN sendiri sama dengan P kon V minus rugi gesekan dan angin PF dan W minus rugi inti atau PMISC. P kon V terdiri dari nilai 37,9 kW. Lalu untuk rugi gesekan 0,6 kW. Lalu yang terakhir adalah 0,9 kW pada rugi inti. Yang nilainya yaitu 37,3 kW. Lalu yang terakhir adalah efisiensi motor. N sama dengan P out per P in dikali 100%. N sama dengan 37,3 pada bagian P out per P in yaitu 42,4 dikali 100% yang hasilnya adalah 88%. Lalu selanjutnya dapat dijelaskan pada rekan saya yaitu Krisna Alan Kusuma. Baik, lalu untuk yang selanjutnya pada bagian gambar figur 7.12 perfasa equivalent circuit of an induction motor. Jadi gambar 7.12 menunjukkan rangkaian ekuivalen per fase dari motor induksi. Jika rangkaian ekuivalen diperiksa secara seksama, rangkaian ini dapat digunakan untuk memperoleh persamaan daya dan torsi yang mengatur pengoperasian motor. Arus masukan ke suatu fase motor dapat ditemukan dengan membagi arus masukan tegangan dengan impedansi ekuivalen total. Jadi di mana dijelaskan pada rumus VP adalah tegangan per fase, R1 dan X1 adalah tahanan dan reaktansi stator, R2 X atau X2 adalah tahanan dan reaktansi rotor referensi stator, S adalah bagian slipnya, GC dan BM adalah konduktansi dan suseptansi yang mempresentasikan kerugian inti dan magnetisasi. ZEG adalah impedansi total rangkaian ekuivalen per fase dan I1 merupakan arus masukan per fase motor. Next, Mas. Oleh karena itu, rugi-rugi tembaga stator, rugi-rugi inti, dan rugi-rugi tembaga rotor dapat ditemukan. Rugi-rugi tembaga stator pada ketiga fase maka BSCL sama dengan 3 kali I1 akar 2 kali R1 atau rugi tembaga stator. P-core sama dengan 3 kali E1 akar 2 kali GC, yang dimana E1 adalah tegangan induksi pada sisi stator, GC adalah konduktansi yang mewakili kerugian inti,
PAG atau celah udara sama dengan Pin dikurangi PSCL dikurangi Pcore. Lalu PRCL sama dengan 3 kali I2 akar 2 kali R2 atau rugi tembaga rotor. Setelah rugi-rugi tembaga stator, rugi-rugi inti dan rugi-rugi tembaga rotor dikurangi dari daya masukan ke motor, daya yang tersisa diubah dari bentuk listrik ke bentuk mekanis. Daya yang diubah ini terkadang disebut daya mekanis yang dikembangkan, maka memisahkan kerugian tembaga rotor dan daya yang dikonversi dalam sirkuit ekuivalen motor induksi. Sebagian daya yang melewati celah udara pada motor induksi dikonsumsi dalam rugi-rugi tembaga rotor, dan sebagian lagi diubah menjadi daya mekanis untuk menggerakkan poros motor. Dua penggunaan daya celah udara dapat dipisahkan dan ditunjukkan secara terpisah pada rangkaian ekuivalen motor. Persamaan 7.28 memberikan ekspresi untuk daya celah udara total pada motor induksi. Sementara persamaan 7.30 memberikan rugi rotor aktual pada motor. Daya celah udara adalah daya yang akan dikonsumsi pada resistor bernilai R2 per S. Next, Mas. Untuk gambar 7.14, rangkaian ekuivalen per fase dengan rugi-rugi tembaga rotor dan daya yang diubah ke bentuk mekanis dipisahkan menjadi elemen-elemen berbeda, ditunjukkan gambar 7.14. Lalu ada soal contoh, motor induksi 4 kutub terhubung Y 460 volt 25 horsepower 60 Hz memiliki impedansi berikut dalam ohm per fase yang dirujuk ke sirkuit stator. Resistansi stator bernilai 0,641 ohm, lalu reaktansi stator 1,1.106 ohm. Untuk resistansi motor atau yang direfleksikan ke stator yaitu 0,332 ohm, lalu reaktansi rotor direfleksikan juga ke stator yaitu 0,464 ohm, dan XM atau reaktansi magnetisasi sama dengan 26,3 ohm. Next. Total kerugian rotasi adalah 1100 watt dan diasumsikan konstan. Kerugian inti digabungkan dengan kerugian rotasi. Untuk slip rotor sebesar 2,2% pada tegangan dan frekuensi terukur. Temukan motor: A. Kecepatan, B. Arus stator, C. Faktor daya, D. P-unit dan P-out, E. TEND dan T-load, F sama dengan frekuensi. Untuk jawabannya, rangkaian ekuivalen per fase motor ditunjukkan pada gambar 7.12 dan diagram aliran daya ditunjukkan pada gambar 7.13. Karena rugi-rugi inti digabungkan dengan rugi-rugi friktron dan windage serta rugi-rugi lain, rugi-rugi tersebut akan diperlakukan seperti rugi-rugi mekanis dan dikurangi setelah POSE dalam diagram aliran daya. Untuk rumusnya, NSYNC sama dengan 120 FE per P. Lalu hasilnya yaitu 1800 R per min. Atau bisa menggunakan rumus di bawahnya. Untuk mechanical shaft speed adalah N. Sebelumnya, Mas. Untuk rotors mechanical shaft speed adalah Nm sama dengan 1 dikurangi S NSYNC sama dengan 1 dikurangi 0.022 lalu 1800 R per min dengan hasil 1760 R per min. Next, Mas. B. Untuk menemukan arus stator, dapatkan impedansi ekuivalen dari rangkaian. Langkah pertamanya yaitu
adalah menggabungkan impedansi rotor yang dirujuk secara paralel dengan cabang magnetisasi dan kemudian menambahkan impedansi stator ke kombinasi tersebut secara seri. Impedansi rotor yang dirujuk adalah impedansi rotor yang dirujuk ke stator atau Z2 sama dengan R2 per S plus JX2 sama dengan 0.332 per 0.022 plus J0.464 sama dengan 15.09 plus J010.464 sama dengan 15.10 dengan sudut 1.76 derajat ohm. Impedansi gabungan magnetisasi dan rotor atau secara paralel. ZY sama dengan 1 per 1 per JXM plus 1 per Z2 sama dengan 1 per min J0.038 plus 0.0662 dengan sudut minus 1.76 derajat. Dengan hasilnya yaitu 12.94 dengan sudut 31.1 derajat ohm. Impedansi total atau gabungan stator dan rotor. Z total sama dengan Z stator ke ZY sama dengan 0.641 plus J1.106 plus 12.94 dengan sudut 31.1 derajat sama dengan 11.72 plus J7.79 sama dengan 14.07 dengan sudut 33.6 derajat ohm. Arus stator I1 sama dengan VB per Z total sama dengan 266 dengan sudut 0 derajat per 14.07 dengan sudut 13.6 derajat sama dengan 18.88 dengan sudut minus 33,6 derajat ampere. Next mas. Untuk yang C yaitu power factor motor. Power factor atau PF motor adalah perbandingan daya nyata terhadap daya semu. Diberikan oleh PF sama dengan cos 33,6 derajat sama dengan 0,833 atau lagging. Power factor yang lagging menandakan bahwa arus tertinggal dari tegangan atau umum pada beban induktif seperti motor induksi. Lalu D input power ke motor. P in sama dengan akar 3 kali VL kali IL kali cos B sama dengan akar 3 kali 460 volt kali 18,88 ampere kali 0,833 sama dengan 12,530 watt. Stator copper loss PSCL sama dengan 31 kali I akar 2 kali R1 3 kali 18,88 ampere kali 0,641 ohm sama dengan 685 watt. Air gap power atau celah udara atau PAG sama dengan P input dikurangi PSCL sama dengan 12,530 watt, 600 dikurangi 685 watt sama dengan 11,845 watt. Daya yang dikonversi dihitung dengan mempertimbangkan slip motor atau S sama dengan 0,022 P conv sama dengan 1 minus S kali PAG sama dengan 1 minus 0.022 dikali 11,845 watt sama dengan 11,585 watt. Output power atau Pout. Pout sama dengan P conv min PROT sama dengan 11,585 watt dikurangi 1,100 watt sama dengan 10,485 watt. Pout sama dengan 10,485 watt kali
1 HP per 746 watt sama dengan 14,1 HP. Untuk E, torsi. TIND sama dengan PAG per WS YNC sama dengan 11,845 watt per 188,5 radian per second sama dengan 62 kali 8 Nm. Torsi output atau T-load. T-load sama dengan Pout per WM sama dengan 10,485 watt per 184,4 radian per second sama dengan 56,9 Nm. Dalam satuan imperial 62,8 Nm dapat diasumsikan 46,3 lb per ft lbft. 56,9 Nm dapat diasumsikan 41,9 lbft. Untuk yang F, efisiensi motor atau N sama dengan Pout per Pin kali 100% sama dengan 10,485 watt per 12,530 watt dikali 100% sama dengan 83,7%. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Hanya itu yang dapat kelompok 5 sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.